Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid, bersekolah di SMP Negeri 2 Tebing, Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak kepada siswa. Konsep dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konsep mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Filosofi dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup pribadi dan masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam ataupun zaman. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan sebagai taman bersemai benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidik sebagai petani atau tukang kebun yang berseragam dan memelihara bibit penerus bangsa, menyirami mereka dengan ilmu, memupuk jiwa mereka dengan karakter yang luhur, dan ikhlas dalam menuntun dan mengembangkan benih tersebut menjadi generasi yang dapat bersaing. Dalam proses siswa belajar tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat menyulitkan untuk tumbuh dan berkembang. Pendidik di sekolah hendaklah dapat menciptakan siswa yang kuat dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tanpa melepaskan bimbingannya. Siswa adalah biji benih yang akan ditanam di lahan yang telah disediakan, dan dalam pertumbuhannya akan banyak sekali hambatan berupa hama, kekurangan air, atau sebaliknya. Maka tugas pendidik untuk dapat menuntun siswa melalui itu semua agar tetap tumbuh dengan baik. Pendidik berupaya memberikan kemerdekaan belajar pada anak. Hal ini sesuai dengan yang sudah diatur dalam kurikulum Merdeka serta sejalan dengan sekolah tempat saya mengabdi. Harus ada berkreasi, berinovasi, dan berpartisipasi. Implementasi di sekolah untuk menyelesaikan program tersebut, maka upaya yang dijalankan adalah 1. Bimbingan belajar, 2. Ekstrakurikuler, 3. Literasi, 4. Penampilan bakat, dan kegiatan pembelajaran juga dirancang dengan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagai pendidik, tidak hanya transfer ilmu, tetapi melaksanakan pembiasaan karakter dengan cara contohnya menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Juga pelaksanaan sholat berjamaah dan kultum Jumat. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang relevan dengan program di sekolah. Yang pertama adalah pendidikan karakter sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan belajar atau murid dapat mengembangkan diri sesuai kodrat. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Kegiatan implementasi dikatakan sebagai pendidikan karakter karena melibatkan 4 pengembangan budi pekerti, yaitu olah hati, spiritual and emotional quotient, olah pikir, intellectual quotient, olahraga dan kinestetik, physical and kinesthetic quotient, dan olah rasa dan karsa, affective and creativity quotient, melalui berbagai kegiatan seperti disiplin dalam tugas, tanggung jawab terhadap berbagai tugas, kecakapan hidup, spiritual, dan mandiri. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan zaman. Dalam proses kegiatan
Di sekolah, peserta didik mengelola dan menggali berbagai potensi kodratnya sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, dalam setiap kegiatan, peserta didik mengembangkan kompetensi komunikasi, berpikir kritis, kreatif, yang merupakan keterampilan abad 21 yang sesuai dengan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran dibuat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di luar dan di dalam ruangan yang melibatkan interaksi aktif dari seluruh peserta didik sehingga menumbuhkan suasana. Yang terakhir, berpihak kepada siswa atau kita sebut merdeka belajar. Mendukung kebebasan peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan dan kelebihannya sesuai kodrat yang mereka miliki. Kedua, peserta didik dapat mengekspresikan semua kelebihannya dalam berbagai kegiatan ataupun dalam menciptakan berbagai karya yang bisa bermanfaat bagi dirinya, sekolah, dan masyarakat. Itulah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.